Rekan-rekan akademia, Usep dengan video baru. Kali ini saya ingin mengangkat tentang riset topik. Apakah riset topik? Ya, jadi suatu ketika saya menguji mahasiswa S3, saya tanya, apa sih riset topik Anda? Dan dia menjelaskan dengan panjang lebar yang kemudian nggak jelas. Apa itu riset topik? Apakah variabel? Apakah salah satu variabel? Apakah? Nah ini kita bongkar ya, kita cari yang benar itu seperti apa. Research topic. What is research topic? So, according to this site, jadi si Sage ini memiliki ensiklopedia ya. Menurutnya research topic adalah subjek atau isu dari seorang peneliti is interested, ya maksudnya yang di yang diminati oleh si peneliti dalam sebuah penelitian yang dia lakukan. The starting point of every successful research project, choosing a topic is an ongoing process. Ya, memilih topik adalah proses ya, sebuah proses yang di mana si peneliti itu gali, temukan, define, definisikan, and their idea, refine, dibetulkan gitu ya. Therefore, step for defining, ada 4 tahap untuk mendefinisikan sebuah riset topik. Ya, yang pertama adalah bagaimana mendapatkan ide. The student may encounter 2 problems, too many idea or no idea at all, gitu kan. Jadi bisa punya satu ide atau punya banyak ide atau tidak punya banyak ide sama sekali. No one hand, some student might have lots of idea. Ya, saya harus login dulu kali ya, sebentar. Cuk. Tok. Paket. Apakah saya bisa? Oh no. You only have 4 login attempts left before. Okay. 2 kali, 3 kali failed. But anyway, kembali lagi ke sini. Said is not the only, Said is not the only place. Defining research topic for your paper. Nah, kita ke sini lagi. Defining research topic, make chill. The definition of research topic and methodological approach. Okay. Yuk kita bongkar apa itu research topic. Oh, so our map example reveal connection between DNA privacy and storing. Oh, jadi di sini dia ngomongin soal DNA privacy. Just sampai kemudian ke genetic. Is it correct? Okay, research topic. Your research topic can be based either on observed phenomenon or jadi bisa berdasarkan sebuah fakta atau fenomena ya. Let us say you have noticed the different legislation in when it comes to using biological criminal evidence in the investigation of criminal. Nah, gitu ceritanya. Jadi ada 2 legislasi di Norwegia dan di US berbeda ya mengenai penggunaan bukti biologi, kriminal biologi, evidence crime, biological criminal evidence dalam menginvestigasi sebuah aksi-aksi kriminal. Jadi ada berbeda treatmentnya. Nah, terus Anda tertarik ya
Anda tertarik bagaimana apa yang terjadi ini kan dua-duanya berbeda gitu kan. Terus kemudian, nah itu adalah topiknya. Topiknya adalah perbedaan di legislasi. Nah, itu adalah topik. Jadi yang topik itu ketika Anda menemukan sebuah problem. Problemnya itu perbedaan bagaimana di kedua negara ini ketika mereka menghadapi sebuah aksi kriminal yang berhubungan dengan tadi biologi ya. Pencurian telur katanya. Atau berburu hewan. Nah, itu berbeda ya. Atau maksudnya berburu burung yang langka gitu. Itu berbeda. Nah, itu bagaimana persoalan ini. Nah, ini si peneliti ini jika ingin melakukan penelitian. So that's one of the topic. Jadi gitu, topik itu adalah kita melihat fenomena ceritanya, melihat fakta. Okay, now promoting your own topic relevant, who, what, why, revising research topic. Okay. After working on your paper or for a while, you will not likely discover aspect you didn't in setting up. You should before be open to revising your research topic. Is it quite that different? Legislation do not affect biological. Oke. Nah, setelah membaca ini, sebentar kita coba baca yang lainnya. One of the practical study for student of the researcher. Good research topic should be something. Ya, ini. Jadi riset topik itu bukan variabel, bukan satu variabel, tapi sebuah apa ya, konsep ya. Sebuah konsep. Oke, sebentar kita cari lagi bagaimana untuk memahami ini. Can I get this? Oke, nggak ada. Harus baca banyak ya. Sementara saya harus segera menemukan. Jadi riset topik itu saya akan mulai begini. Saya mulai dari mana? Kita bicara riset topik ya. Saya misalkan melihat ada sebuah, saya mengunjungi Imogiri, ya. Imogiri adalah itu satu wilayah di mana di sana ada kompleks kerajaan, kompleks pemakaman raja-raja Jawa ya. Di situ ada dua kompleks ya, ada Surakarta, ada juga Jogja. Mereka berdampingan ya, berdekatan gitu. Nah, sekarang yang akan saya gali adalah untuk berkunjung ke sana gitu. Ketika orang-orang berkunjung ke sana, mereka itu diminta untuk si pengunjung ini diminta untuk mengenakan pakaian tradisional. Jadi kayak kalau ibu-ibu tuh pakai dedet ya, apa itu namanya? Yuyu kemben gitu. Sementara bapak-bapak atau pria yang datang itu harus mengenakan semacam baju Jawa itu apa sih namanya ya. Nah, lurik-lurik gitu ya. Nah, dari sini bentar kita coba di Imogiri terus kemudian ups, saya harus orang tuh datang ke sana pengunjung mengenakan pakaian tradisional Jawa ketika mengunjungi makam pemakaman bukan pemakaman ya bener ya mengunjungi kompleks pemakaman raja-raja
kompleks pemakaman raja ya. Nah, terus kemudian ini fakta ya, belum masuk ke topik nih, ini baru fakta. Lalu di sini saya pengen melihat gitu kan. Kalau tadi, kalau kita bandingkan ada dua fakta, bagaimana Norwegia dan Amerika menghadapi para pelanggar aturan yang berhubungan dengan biological criminal evidence gitu kan. Nah, ini saya melihat misalkan pengunjung menggunakan pakaian ketika mengunjungi pemakaman raja di Imogiri. Oke. Nah, terus saya melihat mengenakan pakaian tradisional menggunakan Jawa ketika mengunjungi kompleks Candi Borobudur. Ini saya fenomena kedua. Sebetulnya bukan tradisional Jawa ya. Mereka tuh si Borobudur tuh menyediakan kain yang karena si Borobudur ini kan tempat ibadah sebetulnya ya, masyarakat apa namanya mereka yang beragama Buddha. Jadi tempat itu sangat dihargai gitu, dihormati. Maka pengunjung yang menggunakan celana pendek atau rok pendek itu dipinjamkan kain penutup ya. Oke, tradisional Jawa kain bukan kain ya, tapi kain bukan pakaian tapi kain ketika mengunjungi kompleks Borobudur. Lalu pengunjung mengenakan kain tradisional ketika mengunjungi kompleks pura di Bali. Oke? Nah, ini tempat-tempat yang dianggap sakral, tempat-tempat yang memang harus dihargai, dihormati gitu. Maka si otoritas mewajibkan pengunjung untuk patuh pada aturan yang berlaku di sana. Ini 3 fakta. Pada kasus lain, saya menemukan pengunjung Istana Maimun mengenakan kain tradisional ketika pengunjung mengunjungi Istana Maimun di Medan. Ini tiga fakta. Ini 4 fakta ya. 3 fakta pertama ini yang berkaitan dengan tempat pemakaman maupun pemakaman raja maupun pura atau tempat peribadatan. Sementara yang di sini ini istana dan sifatnya ini tidak ini ya, ini nyewa ya, disewakan masyarakat, di pengunjung bisa, si turis itu bisa menyewakan. Nah, lalu saya melihat, jadi topiknya adalah nanti ya. Di sini saya melihat, jadi tujuan penelitian saya waktu itu adalah tujuannya gitu, atau apa yang kemudian saya angkat itu adalah bagaimana perilaku turis saat mengenakan pakaian tradisional di destinasi pariwisata yang mereka kunjungi. Begitu. Jadi topiknya adalah pengenaan, bukan pengenaan, pemakaian, bukan pemakaian. Jadi topiknya adalah ini ya, ini kain tradisional mengenakan
pakaian atau kain tradisional. Penggunaan apa sih bahasa Indonesia, pemakaian tuh apa sih? Bukan pemakaian, pengenaan juga nggak bisa, wearing gitu loh, wearing tradisional textile gitu, dress in a tourism gitu cuy. Nah ini topik penelitian saya, bisa mengikuti, bisa pahamkah dengan ide ini? Ini adalah topik penelitian. Nah, kalau Anda kurang paham, kita coba membuat ya ini topik penelitian di mana kita punya fakta atau fenomena, terus kemudian kita punya riset question di sini. Ya ini pertanyaan penelitian yang ini jelas ya, apa yang akan saya cari itu jelas bahwa saya mempertanyakan ini. Ya, maka topik saya adalah, jadi ketika ditanya apa sih topik penelitiannya, ini kaitannya dengan topik penelitian itu adalah pengerang, saya bahasa Indonesia agak ribet ya, wearing traditional textile atau dress in tourism destination. Begitu Bapak Ibu. Nah, topik berikutnya yang akan saya pilih, yang akan saya buat ya, yang akan saya coba jelaskan di sini adalah misalkan gini. Banyak turis asal Timur Tengah berkunjung ke Cisarua, Bogor ya. Kalau Anda tahu Cisarua adanya di Bogor, di daerah sebelum daerah Puncak kalau dari arah Bogor. Kalau dari arah Bandung itu setelah Puncak. Cisarua itu banyak turis. Ya, terus kemudian ya turis pria ini, statement berikutnya, turis pria asal Timur Tengah. Oh, atau begini, kita lanjutkan aja. Banyak turis asal Timur Tengah berkunjung menikahi atau terlibat dalam menikahi perempuan setempat. Oke. Ini, atau jangan pakai kata turis deh. Jangan kata banyak. Tapi benar ya, banyak ya. Banyak karena kasusnya. Ini fenomena. Tapi saya akan men-switch ya. Banyak perempuan asal Cisarua, jangan pakai kata asal, banyak di Cisarua Bogor terlibat dalam kawin kontrak dengan turis asal Timur Tengah. Fenomena ini saya hapus ya, saya pinggirkan. Saya menggunakan dari sisi si turisnya. Nah, saya kan harus membuat topik ya. Ini adalah sebuah fenomena, lalu saya memiliki research questions. Research question saya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan di Cisarua, Bogor, berkeinginan untuk menikah dengan
turis asal Timur Tengah. Oke, ini riset question. Kemudian ini fenomena, ini riset question. Atau ini faktanya ya. So this is the fake. This is the fact. Nah, terus kemudian topiknya gimana? Topiknya di sini berarti menikah kontrak ya. Ya, jadi risetnya bisa saya tulis di sini. Topiknya udah aja, kawin kontrak antara perempuan kalau saya sih bilangnya host ya, antara host dengan turis asing gitu. Nah, ini topiknya seperti ini. Gimana? Jadi ini topik, ini fakta, ini research question, ini topik. Ini fakta, ini research question, ini topik. Masih bingung juga? Masih bingung juga? Coba saya bikin topik yang ketiga ya. Topik yang ketiga, coba saya bikin, karena saya risetnya ada banyak pemasaran ya. Banyak. Oke, saya pakai warna ungu. Fakta, kita ngomongin soal apa coba? Saya saat ini sedang misalkan pandemi meruntuhkan faktanya, atau mungkin gini, bukan pandemi yang kita teliti, bukan pandeminya, tapi apa? UMKM bidang pariwisata terkena dampak dari pandemi COVID-19. Faktanya benar ya. Riset questionnya bagaimana UMKM bisa bertahan dalam selama pandemi COVID-19. UMKM bidang pariwisata bisa bertahan. Ya. Terus riset topiknya adalah ya udah, UMKM bidang pariwisata selama pandemi COVID. Bagaimana UMKM bisa, jadi ini dia survivalnya itu apa sih istilah bisa selama pandemi? UMKM bidang pariwisata selama bertahan gitu loh, maksudnya dia bisa bertahan, daya tahan bukan daya tahan, jadi kayak ini kan bagaimana mereka bisa bertahan selama pandemi.
Jadi bidang pariwisata serta UMKM. Jadi artinya itu usaha-usaha upaya selama upaya. Nah, bisa begini. Jadi bagaimana UMKM bidang pariwisata bisa bertahan selama. Jadi artinya apa sih yang mereka lakukan gitu, atau program apa yang mereka ikuti. Nah, di sini riset topiknya adalah upaya UMKM bidang pariwisata bertahan ya, bertahan selama pandemi COVID-19. So, begitulah rekan-rekan akademia, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti apa yang saya jelaskan dalam video ini berkaitan dengan topik penelitian. Jadi topik penelitian is not one single variable dalam sebuah model. Anda harus bisa membuat struktur apa ya? Membuat struktur ini. Topik penelitian itu ada Anda harus punya faktanya. Jadi bagaimana sebuah kalimat ini bisa disusun berdasarkan chronological gitu. Ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain, mudah-mudahan menginspirasi.